Bagaimana mungkin kita akan berhasil di saat kita masih ragu? Ada apa dengan arba'in? Kemudian Anda mengatakan nggak ada apa-apanya gitu. Maka saat itu juga apa yang kau pikir dan apa yang kau gerakkan di dalam kolbu, apa yang kau gerakkan di organ tubuh tidak akan terjadi. 3 bulan yang lalu saya mengatakan, insya Allah akan ada orang yang berbondong-bondong di Al-Mubarak, minimal 200 orang. Saya bilang gitu. Semua orang nggak percaya dengan komentar saya. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Al-Mubarak dengan caranya Allah yang tidak seperti yang kita bayangkan. Allah takdirkan orang yang zalim memukulin, menghancurkan jemuran pondok pesantren Al-Mubarak. Lalu Al-Mubarak menjadi viral nasional. Menjadi viral nasional. Nyampe pada akhirnya semua orang ngecek Facebook saya. Ngecek profil pondok. Pada akhirnya apa yang terjadi? Semua orang salut dengan Al-Mubarak. Sampai detik ini tidak kurang dari 900 orang berbondong-bondong mendaftarkan ke Al-Mubarak secara online. Padahal di pondok pesantren Al-Mubarak yang diterima hanya 100 sampai 200. Ini bukti bahwasanya arba'in ini luar biasa. Yang mengatakan luar biasa tidak cuma saya. Walaupun saya sendiri apabila punya sarung yang merojol, saya yang bebetan sendiri, atau punya atau punya katok kolor yang merojol, saya yang berhak untuk mengikat katok saya sendiri, mengangkat katok saya sendiri. Bagaimana mungkin Anda punya pondok pesantren, Anda punya yayasan, kemudian yayasan Anda menjadi besar, menjadi luar biasa, selama Anda nggak percaya sama sekali? Ya setidaknya kita yang menyanjung. Kalau menunggu orang lain menyanjung, siapa lagi yang menyanjung pondok pesantren kita? Sosok seorang ibu punya anak yang hitam, rambutnya berintik jelek, hidungnya pesek. Apa kata si ibu itu? Ya Allah, anakku yang ganteng sendiri gitu loh. Subhanallah. Paham maksud saya? Jadi di saat sosok ulama-ulama yang seperti Imam Ibnu Malik semisal, beliau punya karya tulisnya. Apa kata beliau? Faikotan alfiyat ibni mu'ti. Alfiyaku ini jauh lebih bagus daripada karya tulisnya guru kami namanya Ibnu Mu'ti. Ini bukti bahwasanya kalau kita ini pengen diletakkan oleh Allah pada sebuah cita-cita, kita ini harus yakin dulu. Kalau kita ini nggak yakin, bagaimana mungkin orang lain akan yakin? Pertama kali itu bangun keyakinan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu." Berikan kabar gembira alladzina amanu kepada orang-orang yang yakin. Jadi pertama kali bangun sebuah keyakinan. Kemudian perlu dimengerti, kenapa harus pakai arba'in? Arba'in ini adalah sebuah angka yang hoki. Sebuah angka yang sangat-sangat luar biasa. Banyak arba'in ini disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Yang paling terkenal adalah wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah. Ada apa dengan 40 itu? Nyampe Allah mentakdirkan Nabi Musa bertemu dengan Allah selama 40 hari itu. Pasti ada sesuatunya di dalam arba'in itu. Nyampe-nyampe Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang hafal 40 hadis. Walaupun hadis ini adalah hadis do'if ya. Ada sebuah hadisnya do'if. Rasulullah mengatakan barang siapa yang hafal 40 hadis. Maka mereka itu kelak di akhirat. Yuhsyaru yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Jadi mereka akan dibangunkan oleh Allah di dalam naungan golongannya orang-orang ahli fikih dan ulama. Banyaklah perkataan ulama di kitab-kitab itu. Tiada orang yang berdoa 40 orang kecuali akan ijabah doanya itu. Tidak ada orang yang berkumpul 40 orang kecuali salah satu ada waliyun min auliyaillah. Nyampe-nyampe saat cita-cita saya juga punya anak 40. Harapan kami kalau anak saya 40, pasti di antara 40 itu ada waliyun min auliyaillah. Walaupun saat ini baru saya cicil 9. Baru saya cicil 9. Baru saya cicil 9. Jadi subhanallah.
Ya setidaknya walaupun kita ini nggak punya anak 40, setidaknya berani menanggung orang 40. Alhamdulillah selama 18 tahun saya selalu menanggung orang 40. Saya gratiskan di Pondok Pesantren Al Mubarak. Walaupun saat ini kuotanya sudah habis. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arba'in ini adalah sistem. Arba'in ini adalah metode. Metode pembelajaran 40. Satu. Yang ngajar umurnya sudah 40. Satu. Nomor dua. Sistem ngajinya 40 hari berturut-turut. Nggak ada liburnya. Selama 40 hari ini. Ngaji terus menerus. Tidak ada liburnya. Itu di antaranya itu. Di antaranya lagi adalah. Saya ini membuat karya tulis. Ini adalah 40. Kalau kita tengok. Di karya tulis saya ini. Maka panjenengan akan melihat nomornya 37. Ini 37 ini pada angka yang ke-8. Ada angka 8A, ada angka 8, 8A, dan ada angka 8B. Menunjukkan bahwasanya arba'in yang saya tulis ini jumlahnya adalah 39. Lihat terus yang satu mana? Yang satu ada di papan tulis. Yang ada di papan tulis ini adalah rumusan. Alhamdulillah sudah ada yang mau mengetikkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi atas ketikannya di komputer. Teman kami yang luar biasa. Namanya siapa, Pak? Siapa? Rinadi ya. Rinadi, beliau pengasuh pondok pesantren apa itu Raudhatus Salam. Ada di Bojonegoro. Asli beliau dari Lombok. Alhamdulillah udah ditulis luar biasa ini. Subhanallah. Kalau beliau tidak ditakdirkan Allah nggak akan mampu dia menulis itu. Karena banyak orang pengen menulis semuanya ketakutan semua. Padahal nggak ada apa-apanya. Kenapa ditakutin gitu loh. Nih alhamdulillah udah ditulis. Jadi di sini ini kami sodorkan sistem 40 hari. Ini kami sodorkan sistem 40 hari. Tidak hanya sekedar abal-abal. Sebagaimana kaul ulama mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Masuk. Al-istiqamatu istiqamah. Istiqamah itu artinya itu terus menerus. Enggak berhenti. Khairun min alfi karamah. Lebih baik daripada 1000 keramat. Makna daripada al-istiqamatu khairun min alfi karamah ini bukan berarti ada orang istiqomah lebih utama daripada 1000 keramat. Bukan seperti itu. Lihat terus apa artinya itu? Artinya di balik orang istiqomah akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 1001 keramat minimal. Tidak cuma 1000, tapi 1001 keramat. Kalau nggak percaya buktikan. Kalau panjenengan ngaji tempatnya di situ sampean dari sekarang nyampe boyong sampean di situ terus. Aku yakin keramat. Kalau nggak percaya buktikan. Orang itu kalau masih hidup itu jarang banget orang bisa keramat. Kalau sudah mati baru keramat. Makanya mayat-mayat yang sudah dipatoi itu orang hidup ini sama takut. Padahal yang asli pamannya gelut kalah ya. Tapi kenapa ditakutin? Karena istiqomah dia ada di makam itu loh. Menjadi keramat gitu loh. Jadi al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Saya ini istiqomah di dalam kamar saya. Alhamdulillah udah 18 tahun. Umurnya sama dengan arba'in yang saya ajarkan. Subhanallah. Keramat mbak. Keramat. Saya ini punya pasukan 8. Ini keramat ini. Makanya istiqomah pertama kali. Terus menerus jangan berhenti. Terus menerus jangan berhenti. Ngaji terus menerus jangan berhenti. Jangan ada liburnya. Kecuali 1 hari setelah 40 hari. Setelah 40 hari baru ada libur. Liburnya dibuat pariwisata kemana? Ke Hong Kong, ke Jepang, terserah lah. Itu nanti keramat. Kalau nggak percaya buktikan. Ini adalah fenomena yang terjadi, yang benar-benar terjadi. Dan saya sering mengulang-ulang. Subhanallah. Luar biasa dibalik mengkaji, membuat kajian apa itu selama 40 hari. Bagaimana tidak? Sekali saya mengatakan kalimah adalah ucapan yang satu. Kemudian murid yang saya ajarkan baru 1 kali pertemuan langsung hafal. Santri Al Mubarak jarang banget yang belajar. Belajar di kamar jarang.
Setelah di kamar ya berguru, guyon, nggak pernah belajar. Belajarnya hanya di majelis saja. Subhanallah. Hah? Apa kalimat? Ucapan yang satu. Hah? Di balik ucapan, di balik mereka mengatakan seperti itu, langsung mengkristal di otaknya. Ini fadilah daripada di balik istiqomah. Kalimah ada berapa? 3. Sebutkan. Isim fi'il huruf. Isim fi'il huruf. Ini kajian ini luar biasa. Kalau nggak percaya buktikan. Saya sering menemuin santri-santri yang sudah mondok 1 tahun, 2 tahun. Kemudian saya tanya, Bismillah, kalimah apa? Sebab apa? Murab apa mabni? Irobnya apa? Bagaimana perubahannya? Alamatnya apa? Sebab apa? Ta'aluk pada lafaz apa? Faidahnya apa? Banyak yang tersiok-siok, nggak bisa mampu menjawab. Padahal mereka Jurumiyah sudah katam, Imriti sudah katam, Alfiyah sudah katam, Ibnu Aqil sudah katam. Tapi mereka tersiok-siok. Padahal awal tujuan orang belajar apa itu? Belajar nahwu sorof lughut adalah untuk membengkeli kosakata. Kalau ada anak SMK setelah mereka itu menyelesaikan pendidikan perbengkelan di SMK itu, setelah keluar mendapatkan ijazah lalu disodorin motor yang rusak nggak bisa dandani. Lah terus untuk apa mereka itu belajar di SMK selama 3 tahun? Aneh kan? Pertanyaan yang belum terjawab sampai saat ini. Kecuali mereka walaupun mereka tidak sekolah di SMK, tapi mereka langsung terjun, langsung di bengkel. Insya Allah kemahiran mereka yang langsung terjun di bengkel akan mengalahkan mereka yang belajar 3 tahun di SMK. Kalau nggak baca buktikan. Sosok arba'in adalah untuk menggiring adik-adik, anak-anak didik yang kecil-kecil. Sini dek, sini. Adik-adik yang berapa hari di sini? 1 minggu. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Baru berapa? 1 minggu ya? Kelas berapa? 3 SD, 3 MI. Apa SD? SD. Sudah. Nggak pernah. Iya. Ini ini adalah santri dari mana, Dik? Dari Sidoarjo. Belajar di sini berapa hari? 5 hari atau 1 minggu? 1 minggu. Ini nggak pernah belajar. Saya sering ngamatin dia ini sering dolanan. Jadi belajar mereka ini hanya di waktu hanya di waktu di pondok. Hanya di waktu ngaji sama saya gitu. Selain itu nggak belajar dia. Apa kalimah? Ada berapa kalimah? Sebutkan. Apa isim? Fi'il. Huruf. Tanda-tanda kalimat isim ada berapa? Tanda-tanda kalimat isim ada? Sebutkan. Apa tanwin? Ada berapa tanwin? Sebutkan. Contohkan. Yang al contohkan. Jer ada? Sebutkan. Huruf jer ada? Sebutkan. Apa faedahnya min? Ilah, an, Allah. Jadi di balik arba'in yang saya sampaikan, ini tidak hanya sekedar materi yang saya sampaikan, tapi ini ada metode supaya ilmu itu mengkristal di otak, subur di dalam kolbu, kemudian diaplikasikan di sebuah praktek. Dengan cara saya sodorkan sebuah materi yang sedikit simpel, yaitu 1 kalimat dan alamatnya, murab mabni, ta'aluk, irob dan alamatnya, marifat nakiro, sigot, bina, wazan fi'il, kias istilahi, kias lugawi, elal, kemudian meneliti makna.
yaitu ada di kamus. Materinya cuman ini saja. Tidak banyak-banyak. Kenapa saya tidak sodorkan materi kalam? Karena nggak begitu banyak potensi dalam pergelutan pemahaman tentang kosakata. Karena yang dipelajari di sini ini untuk ngotet-ngotet, untuk meneliti kosakata. Di sini ini yang terpenting menguasai ini. Kami sodorkan sebuah materi arba'in, kemudian ini jadi kitab yang dibutuhkan. Kitab yang dibutuhkan. Kitab yang dibutuhkan. Yang pertama, Al-Arba'in. Materi saya. Nomor 2, Amthilatut Tasrif. Nomor 3 ada nomor 3 Iqlal. Nomor 4 Qomus. Nomor 5 praktek. Nomor 5 praktek lewat kitab fikih. Di sini ini prakteknya pertama adalah Safinah. Nomor 2 kalau Safinah sudah mahir takrib. Kalau sudah mahir Fathul Qorib. Kalau sudah mahir Fathul Mu'in. Kalau sudah mahir Fathul Wahhab. Kalau sudah mahir Ihya Ulumiddin. Kalau sudah mahir Al-Fiqhu. Al-Fiqhu alal madzahibil arba'ah. Alal madzahibil arba'ah. Ini kalau materinya pakai materi saya ini, yaitu hanya materi ini, jeret ini, yang ada 12 ini. Kemudian ada pendukungnya Amthilatut Tasrif, kemudian Iqlal, kemudian Qomus. Dipraktekkan ini sudah selesai. Insya Allah semua kitab akan dikuasai semua dan mampu membaca semua kitab cukup 2 tahun dengan sistem 40 hari khatam, 40 hari lagi, 40 hari lagi, 40 hari lagi. Kalau nggak percaya, antarkan anak putra putri panjenengan di Pondok Pesantren Al Mubarak. Tunggu setelah 2 tahun, nanti kita akan konser bareng sama anak-anak itu di panggung. Dengan cara diletakkan di panggung, kemudian dijejerkan banyak kitab, kemudian diacak coba. Dibukakan Al-Bujairimi, dibukakan Fathul Bari, dibukakan kitab-kitab yang sulit. Kalau perlu kitab-kitab yang subhanallah itu Al-Majmu, Asyarwani, coba. Ini sistem. Ini sistem. Pembelajarannya cuman sebentar. Arba'in ini kalau saya sampaikan 1 hari khatam. Kalau nggak percaya buktikan. Arba'in ini kalau saya sampaikan ke santri 1 hari khatam. Yang lama bukan mempelajari, memahami ini enggak. Tapi praktek kosakata. Seperti contoh yang ada di Safinah. Ada sebuah perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada Safinah. Kita buka. Di sini ada perkataan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallama ala sayidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Fasana li salam maqam satun syahidatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa sallallahu alaihi wa sallam. Fasana arkanul imani imani sitatun dan lain sebagainya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberi makna bahasa Indonesia. Tidak memakai bahasa Jawa. Kenapa harus pakai bahasa Indonesia? Sebab kalau pakai bahasa Jawa, pasarannya hanya lokal orang Jawa. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, pasarannya lebih luas. Pasarannya lebih luas. Kalau nggak percaya, buktikan. Kalau nggak percaya, buktikan. Setidaknya
nanti kita latih caranya melatih itu. Jadi santri itu sudah kita siapkan makna. Sudah kita siapkan makna langsung sodorin. Jret, hafalkan. Maka Safinah ini mampu dihafalkan murid, makna Safinah mampu dihafalkan murid hanya cukup 1 minggu. Kalau nggak percaya buktikan. Kalau nggak percaya buktikan. Maknanya biasa. Maknanya biasa. Coba. Fa. Mana nih fa? Sini. Coba. Sini. Pakai yang kosongan coba. Ini adalah santri yang belajar 9 bulan. Di mana nih coba? Pakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamin yang mengatur semesta alam. Wabihi dan kepada Allah nasta'inu kami minta pertolongan ala umur dunia pada perkara-perkara dunia wa dini dan agama wa sholat dan semua wa talim Allah. Nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum wa ma'ana la ilaha illallahu la ma'budah ada yang disembah bihaqi dengan benar wujudi dalam wujudnya illallahu kecuali Allah. Faslun ini masalah Faslun surutu ija'il hajari. Faslun ini masalah surutu ija'il hajari, syarat-syarat lainnya mencoba dalam sejarah sama yang telah di depan ayat adanya bersejarah. Di sini ini santri ini sistemnya disodorin langsung makna. Jadi disodorin kitab sudah ada maknanya. Maknanya adalah sistemnya perkata. Makna perkata. Makna perkata itu seperti apa itu ada Al-Quran. Ada Al-Quran, kemudian di Al-Quran itu kan ada makna perkata kan. Ada makna perkata. Lah itu coba ambilkan. Lah yang besar itu. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi maknanya berkata seperti ini. Jadi alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbil alamina yang mengatur semesta alam. Sebagian kiai memaknani yang apa itu mengerani gitu loh. Tuhan semesta alam gitu. Wabihi dan kepada Allah nasta'inu seperti itu. Ini kalau disodorkan kemudian disuruh menghafalkan maka tidak lebih dari 1 minggu khatam. Dan ini apabila setelah khatam Safinah kemudian apa itu pindah ke takrib, maka tidak lebih dari 40 hari khatam. Begitu juga apabila dipindah di Al-Quran, maka 40 hari sudah menguasai mana-mana Al-Quran. Kalau nggak baca buktikan. Gitu. Ini sistem. Makanya di sini ini biasanya program menghafalkan Quran cepat cukup 1 tahun sudah berani disemai masyarakat. Ini caranya adalah arba'in dulu, mahirkan membaca kitab dulu. Nanti kalau sudah mahir membaca kitab, setidaknya disodorin Quran bisa memaknani kosakata, alhamdulillah dan lain sebagainya. Maka nanti kalau menghafalkan lebih mudah. Sistemnya caranya setoran dulu, copy paste dulu. Jadi otak digambar dulu. Menghafal, setorkan, menghafal, setorkan, menghafal, setorkan, menghafal, setorkan. Itu cukup 40 hari. Kalau nggak percaya buktikan. Kalau yang nggak percaya datang di Al-Mubarak, ayo konser bareng. Di mana? Di alun-alun apa di Al-Mubarak? Konser bareng hafalan Quran 40 hari khatam. Setelah 40 hari khatam, lalu murojaah. Murojaah inilah yang lama. Setidaknya dibutuhkan 11 bulan. Setelah murojaah 11 bulan, insya Allah mungkin. Kalau masalah dedil dan tidaknya, kalau ada santri dedil itu bisa didandani. Biasanya santri kalau dedil itu gara-gara jarang gembar-gembor. Jadi kalau ada santri jarang gembar-gembor,
bicaranya apa? Pelan-pelan. Biasanya otaknya dedel. Makanya Allah takdirkan anak-anak kecil itu cerdas dengan cara kalau nangis buan tripol. Saya ngajar 18 tahun ini di Pondok Pesantren Al Mubarak, santri-santri yang cerdas-cerdas rata-rata suaranya yang kenceng. Suaranya yang kenceng rata-rata cerdas. Jadi apa itu? Di sini ini bisa hidup enggak? Kurang keras. Ada yang komen gitu ya? Oh, yang keras maksudnya yang santri bukan saya. Kalau saya keras. Konsep ini berlaku untuk semua usia. Cuma anak kecil lebih jenius. Karena anak kecil ini IQ-nya luar biasa. Akan lebih hebat otak si anak daripada komputer. Saya ini ngomong ngecipris berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tidak pernah error. Tapi HP saya setiap 2 bulan error. Bahkan apa itu laptop saya juga sering error. Ini bukti biasanya otak manusia ini luar biasa. Ini di sini ini. Kenapa bisa cepat? Yang asli rumusnya cuman ini. Ini adalah rumus penjelajahan kosakata. Yaitu dengan cara memahami kalimah. Apa kalimah? Ada berapa kalimah? Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Fi'il. Huruf. Ini pembelajaran saya simple. Kalau kamu memahami kalimah isim di kitab-kitab, al-ismu kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsihi wa fi nafsiyya walam taktarin bizamanin. Isim adalah kalimat yang menunjukkan makna dirinya sendiri dan tidak disertai dengan zaman. Ini akan lebih terseok-seok. Tapi kalau ada orang mengatakan isim adalah nama, selesai. Langsung paham. Ini apa? Papan tulis. Papan tulis siapa? Nama. Nama bor. Ini namanya isim. Bahkan namanya orang berjalan. Bahasa Arabnya masyun. Ini juga isim. Ada orang tretean. Namanya dorbun. Juga isim namanya. Nama. Pokoknya kalau ada nama. Baik nama benda. Atau nama pekerjaan. Namanya isim. Apa isim? Apa fi'il? Apa huruf? Yang asli huruf itu tidak seperti itu. Daripada mumet-mumet, pokoknya kalau nggak nama, nggak pekerjaan, huruf. Semisal ya, saya makan roti, semisal. Saya sodorkan, semisal. Saya makan roti dengan garpu, semisal. Saya kalimah, sebab nama. Saya adalah namanya orang yang ngomong. Orang yang ngomong namanya saya. Yang diomongi namanya kamu. Kalau orangnya nggak ada di sini namanya dia. Makan kalimah fi'il. Sebab pekerjaan. Pekerjaan. Ada kata kerjanya. Ada butuh waktu. Roti kalimah? Sebab? Nama. Garpu kalimah? Sebab? Dengan kalimah? Sebab? Saya ada barangnya. Nama orang. Nama orang yang ngomong. Makan. Pekerjaan. Gak ada barangnya. Tapi ini ada kerja. Kata kerja. Makan roti. Roti ada barangnya. Dengan itu nggak ada barangnya. Dengan mana coba? Ini garpu, ini tangan. Dengan itu nggak ada barangnya. Makanya kalimat huruf itu tidak nama, tidak pekerjaan. Ini lebih simpel dan menerangkan seperti itu yang asli nggak penting. Anak kecil itu yang asli nggak butuh keterangan. Anak kecil ini langsung, oh nah bentuknya ngene iki mama, nak ngene iki papa. Selesai. Makanya ngajar anak kecil jangan terlalu lama diterangkan. Nanti nggak berhasil. Pokoknya diterangkan apa kalimah?
Ada berapa kalimat? Sebutkan. Apa isim? Fi'il. Huruf. Ini ada santri baru datang. Sini. Sini. Kamu. Jadi setelah ngajar langsung dipraktekkan caranya. Ngajinya caranya langsung pakai mic. Ini adalah untuk melatih keberanian. Sebab dibalik megang mic, ini dada mereka yang tadinya dadi duk gitu, maka lama-kelamaan menjadi kuat, tidak getar lagi. Coba. Jangan dredeg ya. Kok kemeringet? Apa kalimat? Ada berapa kalimat? Sebutkan. Apa isim? Fi'il. Huruf. Gitu. Jadi anak kecil jangan banyak diterangkan banyak-banyak. Langsung suruh maju aja on the point. Setelah itu, anak kecil langsung disuting. Jadi sistem pembelajarannya ini langsung pakai teknologi. Setiap hari disuting, kirimkan ke orang tuanya. Nggak urusan dibuka orang tuanya, nggak dibuka urusan dia. Yang penting disuting, kirimkan. Syuting, kirimkan. Walaupun orang tuanya itu telat bayar iuran, padahal panjenengan tidak dalam rangka untuk mengingatkan loh. Tapi memang ngirim hasil. Orang tuanya akan terasa sendiri. Pak Yai, insya Allah mohon maaf, telah 1 bulan. Padahal yang asli kirim hasil. Ini luar biasa. Seumpamanya ada wali santri telat iuran, sudah dikirimin video berkali-kali kok nyampein jublek. Itu kenemenen. Gitu, paham? Jadi gitu caranya. Jangan banyak keterangan. Saya pernah dikomentari Roma Yai saya. Kamu itu kalau ngajar anak kecil, jangan banyak keterangan. Tapi banyak gembar-gembornya. Gembar-gembornya diperbanyak. Kalimat isim ada 3. Kalimat ada 3. Isim, fi'il, huruf. Kalimat isim ada berapa? 2. Kalimat isim ada 2. Sebutkan. Mu'rab, mabni. Apa mu'rab? Apa mabni? Tidak bisa berubah. Kalau kalimat fi'il, ada berapa kalimat fi'il? Sebutkan. Apa mabni? Tidak bisa berubah. Apa mu'rab? Bisa berubah. Bisa berubah. Kalau kalimat huruf selamanya. Selamanya mabni. Kalau kalimat huruf selamanya mabni. Kenapa harus disuting semacam ini? Nanti kalau sudah selesai, santri-santri biar bisa buka lagi. Makanya saya pengen menerapkan sebuah sistem pembelajaran. Semua santri wajib punya HP Android kabeh. Aku yakin anak kecil setuju kabeh. Bar ngono main game kabeh. Ini subhanallah. Ini jarang di pondok-pondok pesantren berani seperti di Al-Mubarak jarang. Tapi ini sangat-sangat membantu. Di saat ada beberapa orang yang sering melaknat sama internet, melaknat sama Google, justru santri saya cerdas, cak-cek, goro-goro hasil karya belajar dengan Syekh Google. Allahumma amin. Ini cepat. Set kalau nggak percaya buktikan. Ini berani dicoba. Gitu. Ini untuk meneliti kalimat isim yang mu'rab. Caranya adalah perhatikan lafadznya. Contoh semisal. Bismillahi ismi semisal. Ada lafadz ismi. Ismi teliti. Ismi kalimah. Sebab. Mu'rab apa mabni? Sebab. Berubahnya. I'rabnya. Sebab. Alamatnya. Sebab. Ma'rifatun nakirah. Sebab. Sigot. Bina. Madinya.
Coba dielal. Setelah itu di sini ini makna. Ini maksudnya makna. Setiap ada kosakata, murid ini diwajibkan untuk membuka kamus. Jangan sampai hanya sekedar mengandalkan dari gurunya. Makanya kalau ada orang sistem ngajarnya ini kiainya baca dimaknani, kemudian muridnya do maknani dewi-dewi kiainya baca, maka ngalimnya lama. Kalau pengen ngalimnya cepat, caranya membaca kitab itu, santrinya cari makna sendiri, gurunya tombol resik. Jadi di waktu konser di aula pondok, kiainya cukup mendengarkan murid membaca, kemudian kalau ada salah diingatkan. Kalau ada salah diingatkan. Coba, Umar sini, Umar. Ini ada santri umur 5 tahun. Kemarin ulang tahun, masuk ke 6. Coba. Ini caranya, aku yakin ini juga nggak paham, kok. Aku yakin nggak paham. Tapi dia hafal. Awal terjadinya paham. Berawal dari hafal. Pertama kali hafal. Anak kecil itu mampu menguasai bahasa Jawa. Belum pernah mereka duduk di sekolahan untuk belajar bahasa Jawa. Mereka yang anak kecil baru umur 2 tahun, 3 tahun. Mereka mampu berbahasa Indonesia cacek-cacek. Belum pernah membuka kamus bahasa Indonesia. Itu bukti bahwasanya pendengaran telinganya ini sama ini luar biasa. Apa kalimah? Ada berapa kalimah? Sebutkan. Apa isim? Fi'il? Huruf? Tanda-tanda kalimah isim ada? Sebutkan. Apa tanwin? Ada berapa tanwin? Sebutkan. Apa mudhof? Apa idhofah? Apa mudhof ilaih? Coba contohkan idhofah. Robbi namanya apa? Al-alamina. Apa nida? Ada berapa huruf nida? Sebutkan. Apa faedahnya A? Ai, ya, ayah, haya, wa. Ada berapa toh kalimat fi'il? Sebutkan. Tanda-tanda fi'il madhi? Fi'il madhi mabni apa? Dengan syarat? Jikalau bila mana ada fi'il madhi bertemu dengan wawu jamak, mabni apa? Contohkan coba. Apabila ada fi'il madhi bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka mabni? Ada berapa dhamir rafa' mutaharrik? Sebutkan. Ini anak kecil umur 6 tahun. Aku yakin dia nggak paham, kok. Tapi dia ngerti, saya tanya. Dia ngerti. Contohkan fi'il madhi coba. Ngerti dia. Tapi dia nggak paham dia. Tapi dia hafal. Coba dikias diroba. Coba, fi'il apa yang mu'rab? Tanda-tanda fi'il mudhari. Ada berapa huruf mudhari'ah? Sebutkan. Terkumpul pada lafaz. Fi'il mudhari i'rabnya ada berapa? Sebutkan. Fi'il mudhari dibaca rafa apabila? Coba contohkan fi'il mudhari. Yadribu coba dikias. Coba. Pada lafaz bismi, ismi itu kalimat apa? Sebab. Murab apa mabni? Sebab. Berubahnya bagaimana? I'rabnya apa itu? Sebab. Alamatnya apa? Sebab. Ma'rifat atau nakiroh? Sebab. Mudhaf apa? Sigot apa itu? Bina apa? Nakes? Madinya bagaimana? Sama, coba dikias.
Jadi sistem arba'in ini adalah sistem uji coba mempengaruhi otak santri, tidak paham dulu, tapi hafal. Jadi yang penting hafal dulu, nanti akan paham. Sebabnya selama ini saya ini ngajar, yang penting santri-santri paham, tapi dia tidak hafal. Pada akhirnya saya sodorin kitab untuk baca kitab, nggak bisa. Tapi setelah prosentase yang semacam ini, subhanallah. Rumusnya itu seperti ini rumusnya.